Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Karli. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Classical Encryption Technique. Kelompok ini beranggotakan saya, Kaila Masarin Tias, Adam Ferdinand Malik Pawoko, Muhammad Atarik Naufal, Felix Kristiano Bungaran, Melissa Kamilia, dan Patricia Pepita. Metode pertama yang akan kami jelaskan adalah Wegener Cipher. Sejarah dari metode Wegener Cipher. Wegener Cipher adalah salah satu metode enkripsi yang menggunakan kombinasi beberapa metode sandi sesar. Daripada menggunakan pergeseran yang sama untuk setiap huruf di dalam teks, Wegener Cipher menggunakan kata kunci yang akan menentukan pergeseran yang berbeda untuk setiap huruf. Meskipun Leon Battista Alberti dan Johannes Trithemius telah meletakkan dasar-dasar cipher polialfabetik dengan penemuan decipher dan tabula recta pada abad ke-15 dan 16, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknik akhirnya membuktikan bahwa tidak ada sistem enkripsi yang benar-benar tidak terpecahkan, seperti yang ditunjukkan dalam sejarah Wegener cipher. Lalu, bagaimana cara kerja Wegener cipher? Yang pertama, kita akan membuat tabel Wegener. Ini adalah sebuah tabel substitusi yang akan berisi setiap kemungkinan pergeseran huruf dalam alfabet di mana setiap selnya merupakan hasil penjumlahan dari modulo 26 dari indeks baris dan kolom. Yang kedua, memilih kata kunci. Tentukan sebuah kata yang akan menjadi kunci untuk enkripsi. Kata ini akan diulang hingga panjangnya sama dengan teks asli. Yang ketiga, proses enkripsi. Pada setiap iterasi, huruf teks asli digantikan dengan huruf yang terletak pada pemotongan baris yang sesuai dengan huruf teks asli pada kolom yang sesuai dengan huruf kunci pada tabel Wegener. Proses ini akan diulang untuk setiap pasangan huruf teks asli dan kata kunci. Selanjutnya adalah prinsip dasar dari Wegener Cipher. Terdapat dua elemen penting, yaitu yang pertama key atau kata kunci. Yang kedua adalah tabula recta. Key adalah kata kunci yang dimana setiap pesan dienkripsi menggunakan kata kunci tersebut yang menentukan bagaimana setiap karakter dari pesan asli akan digeser. Setiap huruf pada pesan dienkripsi dengan bergantung pada huruf yang sesuai dalam kata kunci. Yang kedua adalah tabula recta, di mana ini adalah tabel yang berisi alfabet-alfabet. Terdapat 26 baris dan 26 kolom, di mana masing-masing baris merupakan pergeseran alfabet mulai dari huruf yang berbeda-beda. Tabel ini akan membantu dalam menentukan huruf hasil enkripsi. Dan ini terdapat visualisasi tabel Wegener-nya, di mana yang kolom itu merupakan alfabet dari plain text, dan untuk yang baris adalah alfabet untuk key atau kata kuncinya. Berikut terdapat contoh enkripsi Wegener Cipher, di mana kita ingin menenkrip pesan Caesar Cipher dengan kata kunci lemon. Karena Caesar Cipher memiliki 12 alfabet dan kata kuncinya yaitu lemon hanya memiliki 5, maka kata kunci dapat diperpanjang menjadi lemon, lemon, le, yang menyesuaikan dengan jumlah alfabet di Caesar Cipher. Setelah itu, kita bisa melihat tabelnya di mana misalnya huruf pertamanya adalah C dan kata kuncinya untuk huruf pertama adalah L. Maka kita bisa melihat tabelnya di mana yang C atau C adalah plain text-nya itu kita melihat kolomnya yaitu C di sini, dan untuk key-nya yang tadi adalah L, kita lihat di sini. Oleh karena itu, ketika C bertemu L, hasilnya adalah N. Ya, berikut barusan adalah contoh dari huruf pertama atau alfabet pertama, dan hal tersebut diulang hingga semua pesan telah di enkripsi. Oleh karena itu, hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah cara mendekripsi dengan Wegener Cipher. Huruf yang pertama, temukan huruf ciphertext pada baris yang sesuai dengan huruf kata kunci. Yang kedua, cari di kolom pertama huruf yang sesuai dengan ciphertext di baris tersebut. Dan untuk yang ketiga, hasilnya adalah huruf yang ditemukan di kolom pertama adalah huruf asli pesan. Di mana misalnya kata kuncinya ini adalah L yang pertama, kita melihat L dan kita temukan bahwa hasil enkripsinya tadi huruf pertamanya adalah N. Oleh karena itu, ketika kita melihat L, maka kita melihat hasil dari enkripsi tadi yaitu
alfabet pertamanya adalah N. Oleh karena itu, kita melihat hasil kolomnya yaitu C yang sudah sesuai dengan hasil enkripsi dan dekripsi berikut ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dan kekurangan dari Fidget Cipher. Pertama-tama saya akan menyebutkan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari Fidget Cipher yang pertama adalah lebih aman dibanding sandi sisar. Karena menggunakan banyak pergeseran yang berbeda, Fidget Cipher lebih sulit dipecahkan. Dan kelebihan yang kedua, relatif mudah diimplementasikan. Dengan algoritmanya yang cukup sederhana untuk dipahami dan diimplementasikan. Lalu, apa saja kekurangan dari Fidget Cipher ini? Kekurangan yang pertama adalah kunci yang sama dapat menyebabkan pola. Jika kunci yang sama digunakan berulang kali untuk banyak pesan, pola tertentu dapat muncul dan memudahkan analisis frekuensi. Lalu, yang kedua adalah rentan terhadap serangan kriptoanalisis. Meskipun lebih kuat daripada sandi Caesar, Fidget Cipher masih dapat dipecahkan dengan teknik kriptoanalisis yang lebih canggih. Baik, selanjutnya adalah implementasi dengan Python yang akan dijelaskan oleh Felix. Baik, berikut adalah implementasi Figner Cipher di dalam Python. Pertama kita akan membahas dari tabula recta dulu. Tabula recta ini itu akan digunakan sebagai visualisasi dan sebagai implementasi, salah satu implementasi yang kami gunakan. Baik, yang pertama kita define dulu dari tabula recta ini sebanyak 26 kali 26 yang awalnya itu diisi dengan angka 0. Sebenarnya bisa digunakan untuk angka apapun. Contohnya itu ada, bukan angka, tapi apapun, karena ujung-ujungnya akan diganti seperti itu. Baik, yang pertama selanjutnya kita akan membuat fill function. Fill function ini itu untuk apa? Fill function ini itu kita akan membuat sebuah function untuk mengisi tabula recta sekaligus kita view. Baik, jadi untuk step-stepnya adalah yang pertama kita isi dulu tabula recta. Jadi kita akan looping sebanyak 26 kali 26 kali, dimana assign number ini itu adalah indeks dari row dan kolom itu tambah 65 sebagai karakter. Lalu kalau assign name itu udah lebih dari 90 ke atas, maka kita akan kembali ke A. Dan kalau belum 90 ke atas, berarti kita gunakan karakternya sekarang. Maaf saya menjelaskannya sedikit terbalik barusan. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau kita lihat dari hasil printnya, nah di sini kita mulai dari B sampai ke A. Nggak mungkin dong dari set kita lanjut ke sebuah karakter lain selain A, seperti itu. Oleh karena itu kita membuat sebuah kondisi di sini untuk kembali. Baik, di sini ada print header dulu. Print header ini itu di atas ini untuk bold dan di bawah itu untuk unbold. Lalu di sini ada print tabula recta di indeks ke 0 yang di unpack. Kenapa tabula recta 0 di indeks ke 0? Karena di sini tabula recta, tadi indeks ke 0 itu sama dengan header yang seharusnya. Baik, setelah itu kita print strip sebagai pembatas. Lalu kita print key dan kontennya. Nah, key ini itu apa maksudnya? Key ini itu sebagai penanda row dari masing-masing row. Oke, baik. Di print ini untuk bold lagi. Lalu kita print key-nya, Lalu kita unbold lagi yang dibatasi oleh garis lurus ini. Lalu kita print tabula recta di indeks ke I, di row ke I yang di unpack di sini. Menghasilkan sebuah tabula recta seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke ciphering. Nah, message dan key yang akan digunakan dalam ciphering ini itu adalah attack at down dan lemon. Attack at down sebagai message dan lemon sebagai key.
Baik, di sini kami menggunakan dua approach. Approach pertama adalah menggunakan approach tabular. Maksudnya gimana? Maksudnya approach tabular itu kami menggunakan tabula recta yang sudah dibuat tadi sebagai pendekatannya. Untuk enkripsinya, di sini pertama kami akan memanjangkan dulu key-nya supaya panjangnya itu setidaknya sama atau lebih panjang dari attack down atau dari message. Nah, dengan perhitungan seperti apa? Dengan perhitungan key dikali integer, lalu pembulat, lalu panjang message dan dibagi panjang key yang dibulatkan ke atas. Lalu kita turunkan menjadi integer. Karena bentuk dari numpy.ceiling ini itu adalah float. Setelah itu, setelah dipanjangkan sebanyak n kali hasil perhitungan ini, kita slice atau kita hilangkan kelebihan stringnya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di sini lemon. Akan sebanyak berapa kali kita akan memanjangkan string lemon ini? Sampai setidaknya sepanjang attack down. Bagaimana caranya? Yang pertama kita hitung dulu. Attack down ini punya panjang berapa? Di sini ada 12 panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Panjang dari string message adalah 12. Baik, sini kita akan sedikit melakukan perhitungan. 12 kita bagi dengan lemon adalah 5. Maka hasil dari hitungannya adalah 2,4. Iya. Ya 2,4. Nah, di sini kita nggak mau untuk round. Karena round ataupun kita floor atau dibulatkan ke bawah itu akan menghasilkan string yang lebih pendek daripada 12 atau attack down ini. Oleh karena itu kita bulatkan ke atas supaya setidaknya stringnya itu lebih panjang daripada attack down. Nah, berarti di sini setelah kita sail menjadi 3, berarti kita akan mengalihkan lemon sebanyak 3 kali. Berarti menjadi lemon, lemon, lemon. Seperti itu. Nah, setelah kita panjangkan, kita potong kelebihannya mengikuti panjang string tadi yang seharusnya, yaitu string message. Jadi kita potong 3. Maka inilah hasil perpanjangan stringnya seperti itu. Baik, sini saya akan hapus kembali. Lalu di sini masuk ke encrypting. Encrypting ini kita membuat sebuah variabel string kosong yang bernama encrypted message. Setelah itu kita akan looping sebanyak panjang dari message. Nah, di sini kita buat dulu sebuah kondisi. Kalau message sekarang atau karakter sekarang dari message ini itu bukan alfabet, maka kita tambahkan aja langsung atau kita masukkan langsung ke string kosong ini, ke string ini. Lalu kita continue. Continue itu berarti kita melewati statement di bawah if ini. Berarti ini nggak akan kita lanjutkan kalau if ini jalan. Baik, sekarang kita masuk ke else-nya. Berarti ketika karakter sekarang adalah alfabet, maka kita akses indeks dari tabula recta di indeks ASCII dari message i, di indeks ke i dikurangi 65, dan encrypt di indeks ke i. ASCII dari encrypt key indeks ke i dikurangi 65. Nah, kenapa seperti itu? Contohnya di sini kita akan ambil message dan key yang pertama. Itu A dan L. Nah, ketika kita enkripsi, itu dia akan menghasilkan sebuah string L. Ini dari mana? Ini kita akses, anggap salah satu dari row atau kolom ini itu key dan message. Dengan catatan ini bisa dibalik antara row dengan key. Dengan antara message dan key. Ambil contoh di sini kolomnya adalah message, key. Kolomnya adalah message, key. Lalu row-nya adalah message. Nah, kita lihat dulu key-nya. Key-nya di sini L. Oh, L.
berarti di indeks kesekian. Ini hasil dari ASCII L dikurangi 65. Lalu kita akses row-nya itu di A. A itu berarti ASCII dari A dikurangi 65. Dapatlah huruf L. Dan seterusnya. Sini ambil T, contohnya T dan E. Jadi kita ambil T di sini dan E. Nah, di sini saya sedikit terbalik karena memang implementasi bisa dibolak-balik seperti itu. Oh, T dan E. Jadi huruf X. Apakah benar? Oh, benar, seperti itu. Dan lanjut sampai seluruhnya terenkripsi. Nah, untuk dekripsinya, kami akan menggunakan approach di bawah atau approach dari kalkulasi, karena lebih mudah untuk diimplementasikan. Kita masuk ke approach kedua, yaitu kalkulasi. Yang pertama kita akan masuk ke encrypting. Baik, untuk step-step awalnya itu sama. Kita akan memanjangkan string dari key ini agar panjangnya sama dengan message yang ingin dienkripsi. Lalu kita membuat variabel string kosong. Kita looping sebanyak message. Nah, dengan kondisi yang sama, kalau karakter message sekarang itu bukan alfabet, langsung tambahkan aja atau langsung dimasukkan ke string ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dulu untuk assign num. Nah, assign num ini apa? Assign num ini itu kita akan menggunakan contoh di sini A dari si message dan key ini lagi. A dan L. Oke. Anggap di sini A, kita ingin mengakses L. Nah, dari A berarti kita tambahkan L menjadi L. Lalu untuk T dan E, oh berarti kita contohnya E di sini. Hasil enkripsinya itu apa? Kita cari 1, 2, 3, 4 sekian sampai huruf T. Nah, ini sebenarnya ini kalau ditarik satu persatu, ini akan dari tabula recta ini akan menghasilkan sebuah hasil enkripsi yang sama dengan mengakses indeks. Nah, lalu karena kita menggunakan penjumlahan, di sini pastinya ada if dan else. Tetapi sebelum kita lanjut, kenapa hasil penjumlahan ini kita kurangi 65? Karena karena kita ingin menambahkan indeks, tanda petik indeks. Nah, dan yang kita punya adalah ASCII. Jadi untuk mendapatkan indeks tersebut, berapa indeks yang harus kita tambah? Kita kurangi ASCII-nya dengan 65. Seperti itu. Kenapa 65 dari tadi? Karena 65 adalah ASCII dari huruf A besar. Dan string terkecil atau string huruf besar terkecil adalah A. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah kalau assign name ini atau karakter yang sekarang ini, karakter hasil enkripsinya yang sekarang ini itu kurang dari sama dengan 90, maka kita tinggal masukkan aja. Else berarti ketika assign name ini lebih dari 90, maka kita kembalikan ke A. Mirip seperti pembuatan tabula recta ini. Nah, kelebihan dan kekurangan dari tabular dan calculation. Tabular itu lebih mudah untuk diimplementasikan, namun kekurangannya adalah space yang digunakan itu lebih banyak karena kita harus membuat sebuah tabula recta dengan size 26 kali 26. Lalu untuk approach calculation, kelebihannya adalah space yang digunakan itu tidak sebanyak approach tabular karena kita tidak perlu membuat sebuah tabula recta. Tapi kekurangannya adalah sedikit lebih sulit untuk diimplementasikan. Dan kalau kita lihat di sini, hasil enkripsinya sama. Untuk pembuktiannya kita akan masuk ke dekripsi dulu. Baik, untuk dekripsi, parameter yang diterima itu sama, message dan key. Maaf. Untuk key yang ini belum diubah
Harusnya ini menjadi decrypted key atau decrypt key. Untuk step-step awalnya itu sama-sama aja. Kita memanjangkan stringnya dulu, string dari key ini, sehingga sama dengan encrypted message. Lalu itu kita buat string kosong. Lalu kita akan looping sepanjang encrypted message. Kalau sebentar. Sebentar. Aku belum pakai absolute ya. Sebentar. Oh, gak perlu ya. Oke, baik. Nah, untuk di sini ini sama aja kondisinya. Kalau dia bukan alfabet, langsung tambahkan ke string kosong. String yang udah kita buat tadi. Lalu saya namai ini. Encrypted message ini itu adalah sebuah message yang dihasilkan dari penjumlahan antara message dengan key. Oleh karena itu, kita langsung kurangi saja dengan key. Lalu kita tambah 65. Kenapa 65? Karena sebenarnya hasil hitungannya itu mirip seperti ini. Bedanya adalah saya seperti ini dulu. Nah, awalnya seperti ini, lalu disederhanakan menjadi yang atas, sesuai dengan cara matematis seperti itu. Baik, tadi saya barusan nyari untuk NumPy absolute karena saya kira saya salah ingat. Encrypted ini itu ya sesuai dengan implementasi yang atas, hasil penjumlahan. Jadi nggak mungkin hasil encrypted ini itu adalah sebuah angka negatif seperti itu ketika dikurangi 65. Ketika dikurangi ini, key ini. Baik. Nah, kalau assign name ini lebih dari 65, lebih dari sama dengan 65, maka udah tinggal masukin aja. Kalau kurang dari sama dengan 65, berarti kita muter kembali ke Z. Makanya di sini kita tambah 26, seperti itu. Nah, di sini kita lihat hasil dari keduanya itu sama saja. Hanya berbeda cara implementasinya seperti itu. Ya, di sini nama variabelnya tabular encrypted. Dari sini juga. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.